Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Misfala dengan NIM 23010121130081. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi statistika yang pertama, yaitu min atau rata-rata hitung. Jadi, min adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Terdapat dua nilai tengah yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Nilai tengah biasanya juga disebut min atau rata-rata. Kemudian rata-rata dapat ditulis rumus dengan X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 lalu ditambah Xn dibagi dengan N. Jika bilangan-bilangan X1, X2, Xn masing-masing terjadi sebanyak F1, F2, Fn kali, maka rata-rata hitungnya adalah X sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 lalu ditambah Fn dikali Xn kemudian dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 lalu ditambah Fn. Keterangannya yaitu X sama dengan rata-rata, N itu adalah jumlah data, Fi adalah jumlah frekuensi masing-masing kelas dan juga Xi adalah tanda kelas. Lalu kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, nilai mahasiswa statistika prodi peternakan B adalah 65, 85, 70, 60, 75, 80, dan 90. Hitunglah rata-rata nilai mahasiswa tersebut. Kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu tanda kelas dijumlah semua, lalu dibagi dengan banyak data. Jadi ada 60 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 lalu ditambah dengan 90 dibagi dengan banyaknya data yaitu 7 yaitu 525 dibagi 7 sama dengan 75. Kemudian soal nomor 2, terdapat 5 kelompok kambing terdiri masing-masing atas 10, 15, 12, 18, dan 20 kambing dan mempunyai bobot badan masing-masing 40, 36, 28, 31, dan 35 kg. Hitunglah rata-rata bobot badan seluruh kambing. Soal nomor 2, kita menggunakan rumus nomor 2, yaitu rata-rata sama dengan frekuensi setiap kelas dikali dengan tanda kelas, lalu dijumlahkan semua, lalu dibagi dengan total semua frekuensi setiap kelas. Jadi, 10 dikali 40 ditambah 15 dikali 60 ditambah 12 dikali 28 ditambah 18 dikali 31 ditambah 20 kali 38 dibagi 10, 15, 12, 18, dan 20. Lalu kita menemukan hasil di sini 400 ditambah 540 ditambah 336 ditambah 588 dan ditambah 700 lalu dibagi dengan 75. Kemudian kita mendapatkan hasil 253,4 dibagi 75 ketemu 33,78 kg. Jadi, rata-rata bobot badan seluruh kambing yaitu 33,78 kg. Sekian pemaparan materi statistika yaitu min atau rata-rata hitung dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang ukuran dispersi atau UD. Di dalam ukuran dispersi, salah satunya terdapat rentang. Rentang merupakan perbedaan antara skor terbesar dengan skor terkecil. Secara notasi, jangkauan atau rentang ini dapat dituliskan dengan R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Nah, R-nya itu merupakan jangkauan atau rentangnya. Sedangkan X maksimumnya itu merupakan nilai maksimum dan X minimumnya itu merupakan nilai minimum. Selanjutnya ada rentang antar kuartil atau RAK. RAK merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3
dan kuartil bawah atau Q1. Secara notasi, RAK dapat dituliskan dengan RAK sama dengan Q3 dikurangi Q1. Contoh soal tentang rentang yang pertama yaitu tentukan rentang dari 1, 5, 6, 3, 10, 9, 2. Selanjutnya kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10. Kita cari X maksimum. X maksimumnya itu 10 dan X minimumnya itu 1. Terus kita masukkan ke dalam rumus rentang yaitu X maksimum dikurangi X minimum. Yang maksimum tadi 10 dan yang minimum itu 1, jadinya rentangnya itu 9. Soal kedua itu tentukan rentang dari data sebagai berikut. Nilai kelas ke-1 itu 80 sampai 85 dengan frekuensinya itu 2. Nilai kelas kedua itu 86 sampai 91 dengan frekuensinya itu 4. Nilai ketiga dengan nilai 92 sampai 96 dengan frekuensinya itu 2. Nilai keempat dengan nilai 97 sampai 101 frekuensinya 1. Nilai kelima 102 hingga 106 itu frekuensinya 2. Jadi total frekuensinya itu ada 10. Lalu kita cari X maksimum. X maksimumnya itu berarti 106 dan X minimumnya itu berarti 80. Jadi 106 dikurangi 80 itu sama dengan 26. Selanjutnya soal ketiga. Tentukan rentang antar kuartil atau RAK dari 15, 17, 19, 15, 16, 17, 18. Kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar yaitu 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19. Lalu kita cari Q1, Q2 dan Q3-nya. Q1-nya itu 15, Q2-nya itu 17 dan Q3-nya itu 18. Nah, kita masukkan ke dalam rumus RAK. RAK sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, Q3-nya itu tadi 18 dan Q1-nya itu 15. Jadinya hasil RAK-nya itu 3. Selanjutnya soal keempat. Tentukan rentang dari 5, 7, 9, 5, 6, 11, 10. Kita urutkan dari yang terkecil yaitu 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cari X maksimum. X maksimumnya itu di angka 10 dan X minimumnya itu di angka 5. Jadi rentangnya X maksimum dikurangi X minimum itu hasilnya 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Agustiawan dengan NIM 2301011140142. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang simpangan baku. Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Simpangan baku juga merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai dari simpangannya. Berikut rumus dari simpangan baku. Dengan keterangan simpangan baku populasi, jumlah populasi, setiap nilai dari populasi, rata-rata nilai dari populasi. Berikut contoh soal dari simpangan baku. Yang pertama, simpangan baku dari data 15, 16, 17, 18, 19 adalah cara yang pertama, dari data tersebut dijumlahkan semua dengan jumlah populasinya. Seperti 15 plus 16 plus 17 plus 18 plus 19 dibagi dengan jumlah populasinya ada 5. Dengan jumlah 85 per 5 sama dengan 17. Cara yang kedua, S2
sama dengan 15 plus 17 pangkat 2 plus 16 plus 17 pangkat 2 ditambah 17 plus 17 pangkat 2 ditambah 18 plus 17 pangkat 2 ditambah 18 plus 17 pangkat 2 dibagi dengan 5 dengan hasil min 2 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dengan hasil min 2 pangkat 2 hasilnya 4 min 1 pangkat 2 hasilnya 1 0 pangkat 2 hasilnya 0 1 pangkat 2 hasilnya 1 2 pangkat 2 hasilnya 4 dibagi dengan jumlah populasinya yaitu 5 dengan jumlah 10 per 5 sama dengan 2 dengan nilai akhirnya S sama dengan akar 2. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata merupakan jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Simpangan rata-rata merupakan masuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti varian dan standar deviasi. Kegunaannya untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang telah ditemukan dari rata-rata yang telah diatur sebenarnya. Rumus simpangan rata-rata yaitu SR sama dengan sigma dalam mutlak X min X N dengan XP nilai data ke I, X nilai rata-rata, N baiknya data. Contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama yaitu simpangan rata-rata data tunggal 5,4,978,6,10. Kedua 6,7,8,10,11. Yang ketiga 3,4,7,8,8. Bahasanya sebagai berikut. N sama dengan 8. Kita mencari nilai rata-ratanya dulu. Itu X sama dengan 5 plus 4 plus 9 plus 7 plus 8 plus 7 plus 6 plus 10 plus 8 sama dengan 7. Mencari nilai mutlak X min X sama dengan 5 min 7 plus 4 min 7 plus 9 min 7 plus 7 min 7 plus 8 min 7 plus 7 min 7 plus 6 min 7 plus 10 min 7. Jawabannya yaitu 12. Rumus simpangan rata-rata yaitu SR sama XI min X per N. Kita sudah menemukan sigma XI min X sama dengan 12 per N. N nya 8, yaitu 12 per 8 sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Penjelasan yang kedua yaitu N sama dengan 5 min X sama dengan 6 plus 7 plus 8 plus 10 plus 11 per 5 sama dengan 8,6. Kita mencari sigma nilai mutlak X min X sama dengan 6 min 8,6 plus 7 min 8,6 plus 8 min 8,6 plus 10 min 8,6 plus 11 min 8,6 sama dengan 8,6. R 8,6 per 5 sama dengan 1,72. Yaitu X sama dengan 3 plus 4 plus 7 plus 8 plus 8 per 5 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Kita mencari sigma X dalam letak X min X sama dengan 3 min 6 plus 4 min 6 plus 7 min 6 plus 8 min 6 plus 8 min 6 per 5. Ditemukan 10 hanya 5. SR sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang materi varians. Varians merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Dan varians sendiri merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Terima kasih. Pembahasan dan soal dan pembahasan dari materi varians. Kita langsung saja ke nomor 1.
Ini nomor 1 kita ada soal kelompok tunggal, yaitu ada 12, 20, 15, 12, 12, 15, 18, dan 15. Ini kita ketahui bahwa ada 8 n-nya. Kemudian kita langsung hitung aja untuk mengetahui rata-rata. XI itu adalah rata-rata. Caranya bagaimana? Tinggal menjumlahkan anggota dari seluruh kelompok tunggal ini, dijumlahkan 12 ditambah 20 ditambah 15 dan seterusnya. Kemudian kita bagikan dengan n tadi. N-nya kan 8. Terus langsung dibagi aja sama 8. Tadi kejumlahannya hasilnya adalah 120. Kemudian dibagi dengan n-nya tadi 8, 120 dibagi 8 hasilnya 15. Sudah diketahui akhirnya rata-ratanya adalah 15. Kemudian langsung kita cari sigma xi min x pangkat 2-nya. Karena tadi xi-nya sudah kita ketahui, langsung dimasukkan saja ke rumus. Xi-nya 15, kemudian dikurangi 12x. X-nya ini dari ini, dari 12 ini, kemudian 20 dan seterusnya. 15 min 12 dipangkat 2, kemudian ditambah 15 min 20 dipangkat 2 dan seterusnya sampai habis, sampai selesai. Terus dipangkatkan 2. Yang ini tadi 15 kurang 12 adalah 3, kemudian dipangkatkan jadi 9. Yang kedua 15 kurangi 20, kemudian dipangkatkan hasilnya adalah 5 pangkat 2. Seterusnya sampai selesai. Kemudian di sini kita peroleh hasilnya adalah 9 ditambah 25 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 0 ditambah 9 ditambah 0. Kemudian hasilnya adalah 56. Kita sudah mendapatkan sigma x1 min x kuadrat. Kemudian kita bisa mencari variansinya, yaitu rumusnya seperti ini. Kemudian kita bisa langsung masukkan saja dari yang sudah kita hitung tadi. Sigma x1 min x kuadrat ini tadi hasilnya 56, langsung masukkan ke rumus 56. Kemudian dibagi n-nya tadi yang ini. Kemudian dibagi saja dengan 8, hasilnya adalah 7. Kita sudah ketemu variansinya adalah 7. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini yaitu ada 10, 15, 20, 10, dan 15. Sini sudah kita ketahui n-nya sama dengan 5, yaitu jumlah di sini adalah 5. Kemudian kita cari rata-ratanya xi. Caranya ya sama seperti yang di atas, yaitu 10 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 16, kemudian dibagi n yang tadi 5, kemudian dibagi 70 bagi 5 tawi, yaitu 14. Kemudian kita masukkan ke rumus yang sigma xi min x kuadrat. Xi-nya tadi 14, kemudian kita masukkan saja 14 min 10 dikuadratkan ditambah 14 min 15 dikuadratkan, 14 min 20 dikuadratkan, terus ditambah 14 min 10 dikuadratkan, plus 14 min 15 dikuadratkan. Kemudian kita ketahui hasilnya, yaitu ini 4, min 1, min 6, 4, dan min 1. Kemudian kita kuadratkan masing-masing dari angka tersebut, dan kita peroleh hasil 70. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus varians ini. Sigma xi min x kuadrat tadi sudah diketahui, yaitu 70. Dan kemudian kita bagi dengan n-nya tadi sudah diketahui, yaitu 5. Kita bagikan saja 70 bagi 5, yaitu 14. Kita sudah ketemu hasilnya, yaitu 14. Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sama seperti yang tadi. Kita hitung n-nya dulu. N-nya adalah 10. Kemudian kita hitung rata-ratanya.
Rata-rata juga seperti tadi caranya, kita jumlahin semuanya. Setelah dijumlah, kita dibagikan dengan jumlah yang tadi itu, yaitu 10. Dikalikan dengan n adalah 10, kemudian kita peroleh di sini penjumlahnya adalah 150. 150 dibagi 10 yaitu 15. Kita sudah ketahui yaitu rata-ratanya adalah 15. Setelah itu kita masukkan ke ini rumus sigma x1 xi sama minus x kuadrat. Setelah itu kita masukkan satu-satu sampai habis, lalu dikuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan, lalu diketahui hasilnya adalah 100. Setelah kita mencari yang tadi sigma x1 dengan x, baru kita bisa masukkan ke rumus ini, varian sini. Jadi kita sudah ketahui yang ini yaitu 100 ya, 100 kemudian dibagi dengan n-nya tadi 10. Kemudian kita bagi 100 lebih 10 adalah 10. Jadi hasilnya variansnya adalah 10. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Puja Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien varians. Koefisien varians adalah perbandingan antara simpangan baku atau SD dengan rata-rata suatu himpunan atau X-bar yang dapat dinyatakan dengan presentase. Koefisien varian dapat dihitung dengan cara KV sama dengan SD per X dikali 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan dari koefisien varians. Yang pertama ada soal tentukan koefisien varians dari 15, 16, 17, 18, dan 19. Maka kita yang pertama adalah mencari simpangan baku dan rata-rata yang sudah dipelajari dari materi sebelum ini. Maka simpangan bakunya ketemu akar 2, kemudian rata-ratanya adalah 17. Maka untuk mencari KV adalah akar 2 per 17 dikali 100%, maka ketemunya adalah 8,319%. Kemudian nomor 2 ada soal tentukan koefisien varians dari 3, 7, 6, 6, 7, 8, dan 5. Nah, simpangan baku dari himpunan tersebut adalah 4 per 7 akar 7. Kemudian rata-ratanya adalah 6, maka KV-nya adalah 4 per 7 akar 7 dibagi 6 kali 100%, maka ketemunya adalah 25,18%. Kemudian nomor 3 ada tentukan koefisien varians dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 12. Dari soal tersebut kita harus mencari simpangan baku, maka ketemunya adalah setengah akar 8, kemudian rata-ratanya adalah 6. Kita tinggal memasukkan angka tersebut ke dalam rumus KV, yaitu KV sama dengan 1 per 2 akar 38 dibagi 6 dikali 100%, maka ketemunya adalah 51,47. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Renita Diahana Saura dari kelas peternakan B, kelompok 6 statistika, nomor induk mahasiswa 23010121130087. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai angka baku Z. Nah, buat teman-teman yang belum memahami materi tentang angka baku Z, kalian harus menonton video ini sampai selesai. Oke? Di sini kita akan belajar mengenai angka baku atau Z-score. Nah, apa sih angka baku atau Z-score? Angka baku adalah bilangan yang menunjukkan tingkat data penyimpangan dari min dalam satuan simpangan baku, atau berapa jauh suatu nilai tersebut yang menyimpang dari rata-rata dengan satuan SD. Untuk menemukan angka baku, kita harus terlebih dahulu mencari rata-rata dan simpangan baku. Lalu, rumus dari angka baku adalah Z sama dengan XI. XI itu nilai variabel dikurangi X atau X rata-rata dan dibagi dengan SD. Nah, apa itu SD? SD adalah simpangan baku. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal jika diketahui data sebagai berikut. Ini ada 30 data ya. Ke sampingnya ada 5, ke bawahnya ada 6.
Nah, maka tentukanlah angka baku dari data ketujuh. Yang pertama harus kita cari adalah rata-rata dan simpangan baku terlebih dahulu ya teman-teman semua. Jadi di sini rumus dari rata-rata sendiri ada X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, di sini atau lebih simpelnya aja, semua data yang ada di sini kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan sigma FI atau datanya sini kan ada 30 data, jadi kita bagi menjadi 30. Nah, sedangkan rumus simpangan baku adalah akar dari sigma XI min X rata-rata yang sudah dikuadratkan dibagi dengan sigma FI. Untuk menyelesaikan soal yang tadi kita memerlukan tabel. Tabelnya seperti ini, jadi sudah diketahui semua XI-nya berapa, lalu FI atau frekuensinya ada berapa. Nah, untuk mempermudahnya kita mencari FI dikali XI ya, jadi nilainya dikali dengan frekuensi seperti yang ada di tabel ini kayak gini. Lalu kita jumlahkan di bawah, ada sigmanya ada 30, di sini ada 267. Nah, di sini kita menemukan rata-rata. Kan ini sudah ada ya sigma FI dikali XI-nya adalah 267. Kita bagi dengan sigma FI yaitu 30. Hasilnya adalah 8,9. Jadi ditemukan sudah rata-rata dari data adalah X sama dengan X rata-rata sama dengan 8,9. Kemudian yang kita cari adalah simpangan baku dengan rumus sebagai berikut seperti ini ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk mencarinya lebih mudah, dalam tabel ini sudah terdapat angka-angka seperti berikut. Nah, ini tuh apa sih? Min 2,9, min 1,9 ini didapatkan dari XI dikurangi dengan rata-rata. Nah, kalau yang pertama ini kan 6 dikurangi 8,9 kan hasilnya minus 2,9. Kita tulis di sini. Lalu 7 dikurangi 8,9 minus 1,9 kita tulis di sini dan seterusnya. Lalu kita kuadratkan masing-masing dari XI min X rata-rata kita kuadratkan. Nah, karena dikuadratkan otomatis minusnya ini hilang semua ya teman-teman. Jadinya hasilnya adalah seperti berikut. Kita jumlahkan lagi di bawah ini. Karena kan di sini keterangannya sigma ya atau jumlah total. Jadi kita kita totalkan di sini. Ya, sudah ketemu sigma XI minus X rata-rata yang sudah dikuadratkan dibagi dengan sigma frekuensi. Jadi hasilnya ada 28,07 dibagi dengan 30. Hasilnya adalah akar dari 0,935 yaitu 0,966. Nah, itu baru mencari simpangan baku. Belum kita mencari angka baku dari data. Ya, memang prosesnya sangat panjang. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus yang ada yaitu Z adalah XI dikurangi X rata-rata dibagi dengan S atau simpangan baku 7. Kita tadi yang soalnya mencari angka baku dari data 7. Berarti kita masukkan di sini 7 dikurangi 8,9 dari rata-rata, kemudian dibagi dengan simpangan baku yang sudah kita cari tadi. Hasilnya minus 1,9 ya, dibagi 0,966. Hasilnya adalah minus 1,966 seperti itu. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu materi dan latihan soal dari aku mengenai materi angka baku Z. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon koreksinya. Segitu dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton. Dadah.